Oke, halo semuanya. Kalau di zaman dulu, banyak orang yang mikir karisma itu dibuka pakai kayak mandi bunga lah, atau buka aura lah. Nah, tapi seiring zaman berkembang, apalagi zaman sekarang kan udah ada kayak AI, ChatGPT gitu kan. Jadi pemikiran manusia juga harusnya lebih modern juga gitu kan. Nah, makanya dalam video hari ini, kita bakal membedah dari sisi dunia namanya science communication atau ilmu komunikasi sains, di mana kita bakal membedah mengenai karisma itu sebenarnya tuh apa dan metode komunikasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk menjadi jauh lebih karismatik. Dan gue akan mulai dengan yang pertama, yaitu adalah apa sih itu karisma. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam karisma, kalau dalam jurnalisme, selain lo melihat beritanya itu apa, lo juga melihat reporternya itu siapa. Atau siapa yang nulis beritanya gitu. Kenalin nama gue Jason Stanley, sebagai di video hari ini juga. Pas lo bingung gitu kan, ada siapa nih yang muncul di YouTube gue. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang science communication, dan gue udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dari seluruh Indonesia. Jadi gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan aspek komunikasi. Nah, kalau misalkan tadi mulai, judulnya itu adalah, Bang, apa sih itu karisma gitu. Nah, di zaman dulu, banyak orang yang ngira bahwa karisma itu adalah ketika lo tuh punya kris, punya pusaka, atau lo ditemenin sama apa jin kodam lo gitu ya misalkan. Tapi di zaman sekarang, sebenarnya karisma itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan buka aura. Punya jin kodam, punya pendamping, atau apa segala macam itu nggak ada. Semua orang bisa berkarisma, dan itu semua itu ada tekniknya. Barack Obama pakai teknik tersebut, siapa lagi misalkan, Napoleon Bonaparte pakai teknik tersebut, pokoknya segala figur yang semuanya menempel di pikiran lo, artis pun semuanya, Mahatma Gandhi lah, segala macam, mereka semua itu menggunakan teknik karisma ini yang bakal kita bahas. Oke, jadi karisma itu semua berasal dari karakteristik atau perilaku lo yang semuanya menjadi satu kesatuan perilaku yang menciptakan sebuah hal yang kita sebut sebagai karisma. Contoh, Bang, perilakunya itu apa? Misalkan lo sering senyum, lo seringnya lebih banyak diem daripada berbicara, lo lebih sering gitu misalkan nggak terlalu ngejudge orang misalkan. Nah, perilaku-perilaku ini itu digambarkan sebagai perilaku yang karismatik daripada perilaku yang tidak karismatik. Jadi, karisma itu berasal dari kebiasaan atau perilaku lo. Nah, dari sana maka kita bisa menanyakan pertanyaan dari Bang. Kalau kayak gitu, karisma itu berasal dari perilaku yang bisa gue praktekin sehari-hari. Jadi kebiasaan gitu kan. Bahkan kalau bisa jadi karakter gue. Tapi perilaku apa aja nih yang bisa gue lakuin gitu kan. Jadi apa aja yang bakal bikin gue lebih karismatik? Oke, overall itu ada 3 perilaku yang bakal bikin lo lebih karismatik dalam sisi komunikasi. 1, itu adalah diam atau observant. Nah, kediaman atau keheningan itu adalah ketika lo lebih sering diam, hening, tapi bukan berarti bengong gitu loh. Bukan bengong, karena banyak orang yang sering bilang, lo tuh pengennya kelihatan keren, apa segala macam, lo diam-diam tapi taunya malah jadi kelihatan kayak ijat gitu kan dari Winnie Van. Itu kan beda banget gitu kan. Nah, yang gue maksudkan dengan observant atau lebih banyak diam adalah ketika lo tuh lebih banyak mengamati dunia di sekitar lo daripada lo fokus ke dalam apa yang orang pikirkan tentang diri lo. Ini berarti adalah ketika lo misalkan sehari-hari beraktivitas, alih-alih lo memikirkan mengenai kayak misalkan contoh, dalam meeting ya kan, lo lebih banyak ngomong, lo lebih banyak menjelaskan topik tertentu, lo lebih banyak, oh iya bisa kita kayak gini ya, oh kita bisa kayak gitu, oh kita bisa kayak gini ya. Nah, lo lebih banyak diem di meeting tersebut, lo menyerap informasi dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, dan lo menggali pikiran si B mungkin lebih dalam. Tadi lo sempat bilang kalau misalnya kita lebih efektif influencer marketing. Tapi lo pribadi mikirnya bakal tetap efektif gak kalau kita combine influencer marketing dengan paid ads misalkan. Nah, jadi lo lebih banyak menggali pikiran orang. Yang nomor adalah, daripada lo tuh fokus ke dalam diri lo sendiri, lo fokus ke dunia di luar diri lo. Itu berarti lo lebih banyak bertanya, lo lebih banyak memikirkan apa yang mungkin terjadi dari perspektif orang, memikirkan dari informasi apa, A, B, C, D, F, G. Jadi intinya, lo tuh lebih fokus mengamati dunia di luar atau di sekitar lo, sehingga respon natural dari lo adalah lebih banyak diem daripada lo tuh berbicara.
Oke, karena ketika lo lebih banyak berbicara, itu berarti lo lebih banyak pengen mengeluarkan apa yang ada dari dalam diri lo keluar dunia lo. Jadi outward energinya lo keluar gitu kan. Tapi kalau misalkan lo lebih banyak diam dan menyerap informasi dari luar ke dalam, lo lebih banyak mikir, lo menerima informasi dari dunia di sekitar lo, dan lo ngeproses informasi itu. Jadi respon diamnya bukan dibuat-buat, tapi memang sebagai bentuk respon dari pemikiran itu sendiri. Nah ini yang pertama, itu bakal efektif banget untuk bikin lo lebih karismatik biasanya. Ini berasal akarnya banget dari namanya power karisma. Untuk lebih lanjutnya lo bisa cek aja di pin komentar di bawah. Di situ gue udah ngebedah full total mengenai dunia komunikasi dari sudut pandang science communication. Itu ada pembahasan tentang karisma juga. Yang kedua adalah ngomong 3 sampai 5 kata per kalimat. Jadi gini, orang yang berkarisma itu dari segala. Jadi karisma itu ibaratnya kayak kalau di film Harry Potter itu ada klan-klannya itu kan, ada klan. Gue nggak terlalu paham sih, tapi yang gue denger ada klan-klannya gitu. Jadi misalnya klan A, klan B, klan C, klan D gitu. Jadi karisma juga ada klan-klan ya. Ada warm karisma, visionary karisma, ada juga power karisma. Intinya ada banyak banget jenis-jenis karisma di luar sana. Dan masing-masing orang itu mungkin bisa berbeda-beda natur akar dari karismanya. Contohnya Barack Obama sama Mahatma Gandhi itu kan dua pribadi yang berbeda banget. Total. Barack Obama lebih ke power, Mahatma Gandhi lebih ke warm karisma. Sama kayak Mother Teresa kurang lebih. Nah, tapi itu nggak usah terlalu dipentingin lah. Tapi intinya adalah dari ketiga jenis karisma ini pun nggak ada satupun karisma yang mereka tuh tipe orang yang ngomongnya cepet. Kebanyakan orang yang berkarisma itu mostly mereka bakal bisa mengekspresikan isi pikiran mereka dengan jelas, efektif, dan kalau dari warm karisma mungkin nggak menyinggung orang, tapi kalau power karisma lebih ke arah dia lebih membakar motivasi orang. Jadi beda-beda, tapi the point is pas mereka ngeluarin isi pikiran mereka, mereka selalu efektif dalam ngeluarin isi pikiran mereka. Nah, isi pikiran ini untuk lo keluarkan, lo juga bisa nerapin yang tadi gue bilang, untuk efektifnya adalah ngomong 3 sampai 5 kata per kalimat. Contoh misalkan yang awal lah gue pengen ngomong kayak, halo semuanya, nama gue Jason, pada video hari ini gue bakal ngebicarain. Nah, lo pause dulu pelan-pelan. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebedah sebuah judul komunikasi, yaitu adalah apa sih itu silence communication. Nah, jadi itu bakal lebih efektif, orang juga bakal lebih enak dengerin omongan lo, dan lo juga bakal kelihatan jauh lebih berkarisma juga. Yang ketiga, selain dari yang pertama udah kita ngebahas untuk observant atau lebih ngelihat dunia luar daripada lo ke dalam. Yang kedua, itu adalah ngomong 3-5 kata per kalimat. Dan yang ketiga, yaitu adalah caring. Dan gue bakal jujur, ini yang gue kurang milikin kadang. Tapi, again, makanya gue bilang setiap orang tuh bakal punya kayak naturnya mereka masing-masing, guys. Setiap orang dilahirin berbeda-beda karakteristiknya. Tapi, gue pernah ngeliat dan gue pernah bertemu juga dengan orang-orang yang mereka tuh punya warm karisma. Dan itu bikin orang lebih mudah dekat sama mereka, nyaman sama mereka, dan kayaknya lebih bisa terbuka sama orang-orang kayak gitu. Nah, kalau misalkan lo bisa nerapin, praktekin trik ini, caring itu nggak berarti yang awalnya mungkin lo tuh emang naturnya tuh lo lebih ke orang yang nggak peduli atau lo cuek sama orang. Lo tuh lebih karena gini loh. Intinya lo membantu sebanyak mungkin orang. Udah itu doang aja. Contoh, misalnya ada orang baru datang di kantor lo gitu kan, anak baru. Alih-alih lo sifatnya kayak defensif ya kan, kayak ayo gue senior, lo tuh harusnya begini-gini ke gue. Nah itu kan yang pertama. Kalau lihat di tips pertama, itu lebih ke arah lo pengen orang ke dunia dalam lo. Tapi, kalau lo ke dunia luar, lo lebih melihat kurang lebih apa nih yang dia bakal rasakan sebagai anak baru misalkan. Wah, kayaknya dia mungkin lebih orangnya tuh, dia bakal perlu tentang briefing produk, dia bakal lebih ke arah kurang lebih struktur hierarki itu kayak gimana di sini di perusahaan ini. Jadi, lo lebih nge-briefing dia terlebih dahulu. Jadi, ini itu menempatkan lo sebagai orang yang lo bisa lebih membantu orang tersebut. Nah, ketika lo itu bisa lebih banyak membantu orang-orang di sekitar lo, siapapun itu, lo memperdulikan mereka dengan care kepada mereka, lo bakal kelihatan jauh lebih karismatik kepada orang-orang ini. Karena caring, kebiasaan membantu orang, peduli sama orang, ini berasal dari akar karisma, perilaku karisma, yaitu disebut sebagai warm karisma. Dan ini adalah 3 teknik komunikasi yang bakal efektif banget untuk bikin lo jauh lebih karismatik.
Nah, tapi by the way, kalau misalnya lo pengen lebih serius lagi mengenai karisma, komunikasi, dan segala macamnya, lo juga bisa belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet. Bahkan dalam 30 hari ke depan, lo bisa nguasain skill komunikasi yang lebih advance lagi, nerapin komunikasi persuasif untuk bikin siapapun bilang yang lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia. Kita bakal ngebedah total nih tentang karisma. Cara bisa komunikasi retorika, berdebat lah, bikin orang bilang yang lo minta, dan masih banyak banget lainnya. Program ini juga udah ngebantu 1.100 orang dari seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya nanti 30 hari lo ngambil perubahan apapun, uang lo juga bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik pengen join programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.